Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan. Dan juga buat teman-teman yang memang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan juga konsumsi makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Dan juga sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget saya sudah kehadiran kakak saya yang sudah lama gak ketemu secara langsung. Beliau adalah seorang dokter, kemudian juga beliau adalah seorang musisi. Beliau memainkan alat saksofon. Beliau juga banyak menginspirasi saya di dunia karir. Beliau banyak memberikan insight, baik itu di dunia pendidikan ataupun dunia musik. Dan beliau banyak membantu saya pada saat saya berkarya di Jogja juga. Dan beliau akan banyak memberikan pandangan baru kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan di kala pandemi ini. Dan juga beliau akan banyak menyinggung tentang dunia kedokteran khususnya di bidang jantung, karena beliau spesialis di jantung. Dan juga akan membahas bagaimana kelanjutan COVID ini di Indonesia dan sudah sejauh mana nih, apakah obat untuk COVID-19 ini kira-kira sudah sampai mana sih? Nah, kita akan bahas dengan seorang dokter yang saya sebetulnya menyebutnya namanya Mas Dama, tapi lebih nama panjangnya adalah Mas Arditya Damar Kusuma. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Fajar, apa kabar? Sehat Mas. Lama banget ya ketemu. Kita tuh terakhir ketemu 2015 Mas. Nggak bohong, lama banget. Iya, 2015 ya, sekarang 2020. Ini zaman belum COVID, Jar. Sebelum COVID. Oh ya, COVID baru-baru ini. Terus zaman aku masih kurus juga Mas. Masih culun lah pokoknya. Ya, sekarang emang nggak boleh body shaming. Oh iya, boleh body shaming. Nggak, aku sekarang lebih ini Mas, lebih makmur. Ya oke, itu well said. Lebih makmur, lebih sehat, lebih terurus kan artinya. Betul. Dan yang pasti sekarang kan sehat itu menjadi sesuatu yang sangat mahal banget gitu kan Mas. Kalau dulu kan kita kan basa-basi banget ya Mas ya, kalau bro sehat bro. Nah kalau sekarang kan sehat tuh menjadi doa di setiap kita ketemu sama orang ataupun apa, sehat-sehat terus ya bro gitu. Iya nggak sih Mas? Ya benar banget gitu. Jadi kan kalau di Islam tuh ya kayak jawaban salam kan juga mendoakan. Salah satunya kan mengandung unsur sehat-sehat terus gitu kan. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi gini kan sehat jadi kerasa banget ya, mahal banget ya sehatnya. Kerasa banget. Yang kita dulu mungkin dulu kita tuh menganggap apa kayak pola tidur nih, begadang atau apa biasa, tapi sekarang tuh begadang tuh jadi sesuatu yang kita kalau sakit mikir ke rumah sakitnya, apa agak insecure juga atau gimana gitu-gitu sih. Dan makan juga sekarang lebih teratur dan juga ada starter pack kita mau pergi tuh lebih lengkap. Kalau dulu kan nggak aware, nggak lengkap, nggak aware banget kan Mas kayak gitu-gitu kan. Sekarang harus ada masker ataupun misalkan face shield, terus kemudian hand sanitizer, apalah gitu. Aku bawa baju ganti Mas kalau ke kantor, mandi di kantor. Gimana? Malah bagus gitu sih. Iya benar. Jadi kan kalau bahkan yang menarik nih Jar, bahkan katanya itu sekarang ini bukan katanya ya, ada studi penelitian yang bilang kalau dalam kondisi pandemi kini jumlah jam tidur itu mempengaruhi kalau terkena COVID itu keparahannya lebih ringan kalau orang dengan tidur yang cukup. Gitu. Memang tidur yang cukup itu esensial banget sih di saat ini. Nah itu sebenarnya kan
seperti kita cuci tangan berkala, terus tidur yang cukup, itu kan sebenarnya kan seharusnya udah dilakukan sebelum pandemi COVID ini. Jadi ini seperti gampangnya itu membuat kita sadar bahwa ternyata hal yang dulu itu tuh penting dan normal harusnya. Iya, benar. Enggak terus gara-gara ada pandemi terus baru dilakukan semua hal yang harusnya dilakukan dari zaman dulu. Dan sebetulnya Mas, kita kayak tidur cukup itu kan sekarang tuh harusnya udah dari dulu itu kan, karena kan minimal tuh 8 jam nggak sih Mas kalau nggak salah, Mas, kalau yang kita dewasa? Minimal 8 jam. Tapi ada studi juga sih yang bilang kalau umpamanya tidur lebih dari 8 jam itu nggak sebagus kalau umpamanya antara 6 sampai 8 jam. Tapi Mas kalau misalkan kita bagus nggak bagus. Tapi kalau misalkan kita tertidur misalkan yang 15 menit ataupun misalkan kayak kita tertidur bisa di mobil atau itu sebetulnya bagus juga nggak sih Mas buat kesehatan Mas? Nggak apa-apa sih, itu istilahnya power nap ya itu ya. Oh itu power nap? Istilahnya power nap tuh bagus. Bagus, maksudnya kalau kita ngelihat dari medis tuh bagus, tapi nggak boleh lebih lama daripada kira-kira 20 menit. Karena kita membahas tentang siklus tidur. Siklus tidur itu ada istilah REM, Rapid Eye Movement, terus ada non-REM, itu kita nggak bahas itu sekarang ya. Jadi kalau mau tidur siang, power nap itu memang harusnya singkat aja, karena kita nggak berlama-lama di suatu siklus. Ya nanti tujuannya utamanya untuk mengembalikan kesegaran di siang itu jadi nggak tercapai kalau kita berlebihan tidur di siang hari. Terus yang menarik lagi kalau kita tidur pas pas jam-jam setelah jam 3 ya, setelah asar gitu kan. Terus bangun pas jam maghrib itu karena nggak enak, ya nggak sih? Iya betul ngerasa tuh rasanya nggak enak sih. Bebannya berat banget gitu kan, kayak lebih berat. Rasanya itu kan sering kita kayak bingung kan, ini jam berapa ya, ini hari apa ya gitu. Itu ada istilahnya itu. Karena tubuh seperti dalam keadaan twilight state. Twilight state itu jadi bangunnya, maksudnya itu bangun ketika gelap kan. Padahal dia masuk tidur itu sore-sore jam 3 petang. Dia bangun ke maghrib gelap, itu tubuh bingung dalam menentukan ini itu bangun pas terang atau pas gelap, ini pagi apa malam ini gitu. Jadi memang tidur setelah asar itu nggak direkomendasikan, karena ketika bangun malam itu tuh tubuh dalam keadaan bingung, ini jam berapa ya, ini kondisi apa ya, itu yang secara bawah sadar seperti itu. Jadi memang kesimpulannya kalau mau tidur yang bagus ya tetap dalam koridor 6-8 jam. Terus kalau umpamanya tidur siang ya power nap aja, nggak usah berlebihan. Mas, tapi nih ya kan ada, aku nggak tahu ya, ini orang awam sering bilang begini, tapi kan buat anak-anak kecil gitu yang usia misalkan 1-5 tahun tuh dianjurkan untuk tidur siang gitu kan, terus nanti bangunnya jam 3, jam 4 gitu kan. Nah, tapi kalau sebetulnya dari segi kesehatan sendiri nih Mas, kita kan ngomong dari base semua dari kesehatan. Apakah itu memang juga dianjurkan Mas? Karena ini pola mindset orang kan seperti itu kan. Wah, buat anak kecil udah habis makan siang tidur gitu kan, nanti bangun lagi sore gitu kan, mandi gitu. Nah, itu sebetulnya gimana sih Mas kalau dari segi kesehatan nih Mas? Ini mau curhat anak lo ya Jar ya. Ya siapa tahu kan buat anak, buat orang tua lainnya juga kan bisa menjadi inspirasi baru juga loh Mas dari segi kesehatannya gitu kan. Oke deh, jadi kalau anak itu memang sebaiknya itu merutinkan tidur siang. Tapi itu nggak berhenti ketika anak selesai. Ketika remaja atau ketika kita usia kerja pun tidur siang itu sebenarnya salah satu faktor yang esensial untuk menunjang produktivitas kita gitu. Nah kalau kembali ke anak itu, saya nggak lupa ya ilmunya ya, tapi kalau anak usia 1 hingga 3 tahun itu kira-kira tidur yang dibutuhkan itu setengah hari. Dalam 24 jam itu bisa 12 jam berarti. Nah umur 1-3 tahun. Nah semakin tua maksudnya semakin bertambah umur tuh jam tidurnya tuh dikurangi. Yang awalnya sekitar 12 jaman, antara 3-5 tahun bisa jadi cuma 10-11 jam gitu. Tapi prinsipnya sama, dia
bagi anak itu tidur siang itu selain untuk mengembalikan kesegarannya, dia juga mengurangi risiko anak tuh lebih rewel, kalau setahu gitu dulu. Oke. Mas kan yang udah lebih profesional kan udah punya anak duluan. Udah capek. Enggak lah, enggak bakal capek. Tapi memang capek sih. Tapi memang apalagi kalau pas anaknya lagi malas tidur itu kan agak sulit kita maksa ya. Nah itu kembali lagi tantangan orang tua itu. Oke. Mas, sebelum nanti kita bahas dunia permusikan, tadi karena for information, Mas Dama juga kan seorang musisi juga. Ada satu pertanyaan dulu nih, masih berhubungan tentang dunia jantung nih, Mas. Sebetulnya nanti di pertanyaan itu juga ada dunia pertanyaan tentang about jantung juga gitu kan. Nah, tapi banyak orang bilang gini nih, Mas. Bro, kan kalau habis makan atau habis entah itu makan siang atau makan malam mungkin jam 7 ke atas gitu kan, jangan langsung tidur ya karena nanti jantungnya tuh mengecil gitu. Ini karena banyak aku melihatnya dari unsur orang sering banyak ngomong aja Mas, tapi nggak tahu kembali lagi dari dunia kesehatan. Ataupun bro habis makan nggak boleh langsung olahraga ya karena ntar mempengaruhi siklus jantung gitu. Sebetulnya kalau dari dunia kesehatan sendiri emang seperti itu Mas, direkomendasikan tidak tidur atau tidak olahraga dulu atau gimana sih Mas sebetulnya? Nggak ada sih, kalau sejauh ini sama sekali nggak ada secara ilmiah itu tidur setelah makan tidur itu mengecilkan jantung, nggak ada. Terus kemudian yang kedua terkait habis makan mau olahraga yang nggak ada sih yang membahayakan, cuman nggak nyaman aja, sama meningkatkan resiko-resiko lain yang nggak penting sebenarnya. Contohnya kalau kita setelah makan kita olahraga yang cukup berat itu kan tubuh nggak nyaman pasti, sehingga meningkatkan resiko-resiko nggak nyaman tuh jatuh-jatuhnya muntah. Nah muntah dalam kondisi perut yang penuh itu juga nggak nyaman pasti. Tapi itu kembali cuma ke perihal nyaman nggak nyaman, tapi untuk ke kesehatan jantungnya sendiri nggak ngaruh sama sekali sejauh ini secara ilmiah ya. Oke. Gitu. Jadi maksudnya kan kadang kita cari alasan, aduh habis makan nih olahraganya ntar aja. Iya benar. Iya kan. Habis tidur dulu terus udah malam nggak jadi olahraga. Alasan lagi gitu kan. Alasan lagi. Jadi olahraga yang bagus adalah olahraga yang dilakukan. Olahraga yang bagus itu yang dilakukan. Jadi nggak ada alasan olahraga setelah makan, setelah 2 jam setelah makan atau olahraga ketika perut kosong, nggak ada. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan. Ya setuju. Jadi juga jangan cuma asal om dodo ya sih. Makanya itu alasan habis makan magerah nanti dulu ngerokok dulu lagi itu ya sama aja. Oke. Kita kesampingkan dulu dunia perjantungan, dunia perjantungan. Kita bahas dulu nih, Mas Dama ini kan sekarang sudah menjadi seorang kepala keluarga, kemudian juga seorang dokter. Mohon izin Mas, sekarang bertugas di mana Mas? Di Sarjito atau di mana? Iya, di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di Jogja. Di Jogja. Nah, terus kemudian juga Mas kan juga sebagai seorang profesinya sebagai musisi gitu kan. Nah, gimana sih seorang hobi yang menghasilkan menghasilkan karya, menghasilkan aktualisasi diri buat Mas Dama sendiri gitu kan. Iya sih. Tapi gimana sih seorang Dama Kusuma membagi waktunya antara keluarga, kemudian dokter, kemudian bermusik dan juga mungkin karir. Pasti kan Mas juga kan akan melanjutkan mungkin S3-nya atau mungkin banyak jurnal-jurnal kedokteran lagi yang Mas akan lakukan dan untuk menambah seperti mungkin sertifikat Mas. Itu gimana sih cara membagi waktunya semua tuh Mas? Kembali lagi ke masalah prioritas ya. Kalau kita bicara masalah keluarga, karir dan hobi itu memang hal yang melengkapi hidup gitu. Jadi nggak
nggak kita pungkiri ya bahwa kita butuh tiga-tiganya gitu. Karir, keluarga, sama hobi. Tinggal kita mau menaruh mana sebagai prioritas utama itu. Kalau saya pribadi saya ya gitu. Pribadi saya ya keluarga utama, kedua karir, ketiga hobi. Ya mungkin ada beberapa orang yang beruntung dalam arti dia bekerja karirnya itu sangat linear sama hobinya. Mungkin ada orang yang seperti itu gitu. Gitu. Contohnya ada yang mungkin dia hobinya main game, dia jadi profesional gamer, itu ya mungkin keberuntungan dia gitu. Nah kalau saya sih karir dokter ya alhamdulillah suka ilmunya sih, jadi ya sedikit hobi, oke lah kita taruh hobi ya. Tambah hobi musik itu sendiri. Nah jadi gimana sih cara membagi waktunya gitu? Kembali lagi kan, kebetulan saya sempat studi di luar negeri selama setahun. Di sana itu orang yang bekerja secara profesional karir. Waktu itu ada beberapa rekan yang dokter, peneliti gitu, mereka tetap bisa menghabiskan waktu di hobinya itu dengan bagus dan bahkan semi profesional gitu. Saya ingat bahwa ada salah satu profesor di kampus saya itu, beliau itu bahkan sebagai profesional boot kano gitu, atlet, jadi semi atlet gitu. Tapi beliau profesor karir di universitas saya gitu. Tapi masih bisa membagi waktu sebagai atlet profesional gitu. Jadi bukan atlet amatir. Jadi kembali lagi ke prioritas sama mungkin terkait dari budaya ya. Kayaknya kalau di Indonesia itu cukup jarang mungkin ya orang yang bisa mendalami dua karir yang sama-sama besar gitu. Mungkin ada beberapa pengecualian mungkin ya kayak Tompi, jelas lah ya. Tompi yang beliau sebagai dokter bedah plastik sekaligus karir sebagai penyanyinya bisa juga bisa tinggi. Sebagai artis profesional juga kita bisa bilang beliau sebagai penyanyi profesional kan, bukan sebagai hobi aja gitu kan. Tapi kan very very rare case kan, maksudnya sangat langka seperti itu. Benar. Nah kalau saya pribadi sendiri, cara bagi waktunya ya kalau kita ngelihat dari kan kemarin nih sempat tuh Kobe Bryant meninggal ya. Iya betul. Nah saya nggak baca bukunya beliau sih, saya baca beberapa artikel beliau. Bagaimana cara beliau ngatur waktunya itu memang bisa kita adopsi sebenarnya, Jar. Jadi beliau itu bilang saya bilangnya Kobe Bryant beliau ya nggak apa-apa ya. Jadi dia bilang itu, contohnya dia ada jam khusus untuk main sama anaknya jam 7 pagi contohnya gitu. Karena dia jam 8 dia harus udah ke tempat pelatihan bareng sama timnya, kayaknya gitu deh. Nah gimana sih caranya biar dia bisa menambah jam latihan itu di luar jam-jam latihan sama timnya. Jadi dia bilang dengan cara dia bangun jam 5 pagi, dia latihan mandiri sampai jam 7, terus jam 7 itu dia udah siap untuk main dengan anaknya gitu. Jadi dia menghabiskan waktu untuk hobinya itu dengan mengurangi jam tidurnya. Itu mungkin bisa kita lakukan sih. Mungkin kita yang contohnya saya pribadi ya, saya kan harus ke kantor 7:30, harus ke rumah sakit 7:30 sampai sore sampai malam gitu. Itu tiap hari Mas ya? Kadang kalau Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu sementara masih lowong sih. Nah terus kalau Senin sampai Jumat tuh kadang saya pulang malam jam 7, jam 6 gitu kan. Kadang kalau anak saya kan kadang udah tidur, anak saya masih batita 3 tahun sih ya, jadi masih udah tidur jam segitu. Jadi gimana sih caranya biar saya bisa main sama anak saya kebetulan karena tidur jam segitu bangunnya pagi banget kan. Jam 4, jam 5-an gitu kan. Jadi cara saya biar bisa meluangkan waktu untuk hobi juga gitu, kadang saya latihan pagi gitu, habis subuh gitu jam 5 itu entah saya suka lari juga kebetulan kan, saya larinya jam 5 apa jam 5:30 gitu sampai 6:30, atau saya pas lagi pengen main musik ya saya 5:30. Rambutku kok gini ya 5:30 5:30 main musik sampai jam 6:30 kurang, 6:30 mandi.
Terus jam 7 kurang itu udah main sama anak sampai jam 7.15-an baru saya berangkat. Kebetulan di Jogja kan mana-mana dekat ya Jar ya. Yeah. Jadi kalau ke kantor tuh mepet-mepet itu sangat-sangat bisa gitu. Mungkin itu agak beda dengan teman-teman yang kerja di Jakarta. Jadi ada kembali ke prioritas dan memang yang harus dikorbankan apa. Kalau Kobe Bryant mengorbankan jam tidurnya, mungkin itu langkah yang saat ini bisa saya lakukan. Mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Tapi mungkin salah satu solusi sih. Oke. Benar juga sih Mas. Mungkin juga kan dengan kita mengorbankan waktu kita secara pribadi dan memberikan itu buat keluarga, mungkin kalau menurut Fajar pribadi juga ya, itu juga Fajar lakukan. Itu juga mungkin menjadi stimulun kita, penyemangat kita juga sih Mas. Ketika semua semua aktivitas yang berhubungan dengan kerjaan kita simpen, kita nggak ada no gadget, kita benar-benar menghabiskan 1-2 jam lah misalkan buat benar-benar tahu tumbuh kembangnya si anak. Itu juga sangat berpengaruh banget sih kalau menurutku ya, secara baik secara psikolog kita pribadi ataupun kedekatan antara ayah atau ibu dengan si anak itu sendiri sih gitu. Jadi kan memang yang penting kan kalau orang-orang bilang yang penting quality time ya. Betul Mas. Tapi menurut saya sih dua-duanya Bajar. Quality sama quantity, tetap kuantitas itu tetap penting. Jadi nggak bisa kita alasan yang penting kualitas terus kita hanya meluangkan waktu cuma 10 menit 20 menit per hari. Menurut saya sih nggak fair buat anak gitu. Jadi kuantitas, jumlah waktu itu penting. Terus kalau menurut saya pribadi ya itu kadang saya nggak tahu, mungkin ini tidak berlaku ke orang lain ya. Kepuasan terhadap pendapatan yang sekian banyak gitu ya. Dibanding yang nggak terlalu banyak tapi bisa main sama keluarga, itu kok saya rasa sama kepuasannya gitu. Contohnya ya kasarannya gitu. Kasarannya saya dulu pernah dapat 100 juta per bulan gitu. Kasarannya ini Jar ya. Bukan real case ya. Real case ya amin gitu. Amin. Terus sama saya dapat 50 juta dengan saya mengurangi beberapa jam praktek tiap harinya. Itu kok kepuasannya sama gitu. Jadi dengan kepuasan yang sama itu lebih enak kalau bagi saya sih menghabiskan waktu untuk keluarga dibanding saya ngejar yang 100 juta per bulan tapi saya sama sekali nggak ada waktu buat keluarga. Iya. Gitu. Soalnya tuh ada istilahnya Jar, istilahnya tuh hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu ada istilahnya itu. Jadi hedonic treadmill, mesin treadmill yang jalan itu loh. Jadi sebenarnya tuh kita manusia itu sangat rawan terjebak di pola hidup hedonic treadmill. Dimana ketika penghasilan kita itu naik, kayak di treadmill kecepatannya naik, kita itu pasti ada keinginan untuk membeli sesuatu yang lebih mahal, sehingga menaikkan lifestyle kita, menaikkan pola pengeluaran kita, karena penghasilan kita semakin banyak gitu. Dan itu merupakan suatu jebakan. Kayak kita naik treadmill, kalau kita kecepatannya udah konstan gitu, kita pasti kepancing lah, tambah cepat kayaknya bisa nih. Tambah cepat gitu ya. Tambah cepat. Pada akhirnya tubuh kita tuh ya segitu aja gitu. Tubuh kita nggak bisa endure sampai terus-terusan seperti itu gitu. Jadi memang yang perlu ditekankan tuh membatasi diri sendiri itu menurut saya pribadi sih perlu. Tapi tetap rewarding diri sendiri itu perlu ya. Rewarding kita pengen beli apa nih, kita tetap berhak, kita tetap deserve gitu. Menurut saya gitu. Iya. Contohnya kita pengen banget nih beli mungkin PS5 besok ya gitu. Terus aku beli nggak ya? Aduh sayang uangnya nggak ya gitu. Kalau kita cukup dan kita deserve, menurut saya sih nggak ada salahnya gitu. Toh itu nggak menaikkan taraf hidup kok. Tapi itu sebagai suatu penghargaan untuk diri kita gitu. Menurutku gitu ya. Setuju sih Mas. Benar. Oke Mas. Oke, balik lagi ke dunia kesehatan, utamanya di bidang jantung nih Mas. Kan banyak orang yang berpikir bahwa
hampir banyak mostly COVID-19 itu menyerang sama manusia yang memang satu memiliki potensi serangan jantungnya tinggi. Ini banyak yang beredar di masyarakat ya gitu ya. Tapi tolong please koreksi kalau memang salah ataupun kurang tepat. Terus banyak juga yang lemah jantung ataupun karena mungkin banyak, aku nggak tahu ya, tapi tolong koreksi. Terus kemudian juga banyak yang menyerang bahwa mereka jarang olahraga, akhirnya juga terkena COVID gitu. Dan juga kadang-kadang banyak juga yang bilang bahwa COVID-19 ini juga menyerang sama orang-orang yang memang sudah hampir mostly umurnya di atas 45 tahun ke atas. Makanya kan waktu itu sempat ada kebijakan yang bekerja itu hanya di umur berapa kalau nggak salah tuh 20-an ke atas sampai 40-an. Nah, itu secara medis tuh sebenarnya gimana sih Mas untuk COVID-19 serang itu menyerangnya gimana sih Mas? Jadi gini, kita bicara masalah COVID ya. Ini mungkin kontennya cukup sensitif, jadi saya akan bilang di sini bahwa ini saya tidak memberi rekomendasi atau saya tidak memberi arahan atau apapun ya. Tapi lebih ke pandangan. Saya hanya bicara pandangan yang berdasarkan ilmu yang saya tahu dan bukti ilmiah yang saya tahu. Bukan terus kata-katanya atau asumsi saya, insya Allah bukan ya. Jadi COVID ini kan sebenarnya virus yang cukup baru ya, SARS-CoV-2 ya. Kan SARS-CoV-1 udah pernah ada, sekarang namanya SARS-CoV-2 itu. Nah, ini tuh kalau pertanyaannya terkait sama jantung, itu memang karena reseptor atau dari sel penerima di tubuh itu tuh banyak ada di sekitar jantung. Sehingga pada pasien-pasien COVID yang ada masalah jantungnya itu bisa jadi meningkatkan risiko keparahan gitu. Jadi kalau mamanya pada pasien yang nggak ada penyakit lain itu diasumsikan, ini asumsi ya, diasumsikannya itu dia akan lebih ringan kalau terkena COVID. Tapi kalau udah ada pasien dengan riwayat jantung sebelumnya, bahkan riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat diabetes sebelumnya, riwayat penyakit paru sebelumnya, itu semua meningkatkan risiko. Bila terkena akan menjadi parah. Tapi banyak juga kasus yang ditemukan itu pada pasien yang usia muda, tidak ada penyakit apapun sebelumnya, itu jelek dan akhirnya meninggal pun juga ada gitu. Yang orang bilang OTG itu Mas? Iya, OTG, orang tanpa gejala. Sekarang istilah pemerintah udah ganti ya. Udah ganti ya. Lupa Mas, nggak hafal. Jadi bahkan ada lah, kalau kita mengikuti beberapa sosial media itu ada di Amerika nih ya, ada pengacara, saya lupa namanya siapa, dia rutin maraton dia, terus usianya 30-an, berarti bugar ya, rutin maraton ya. Dia hanya punya asma. Dia hanya punya asma gitu. Ya akhirnya kena COVID dan akhirnya di ventilator, diberi alat bantu pernapasan. Jadi kita nggak bisa ngelihat usia muda tanpa penyakit sebelumnya itu tuh sangat-sangat aman, nggak. Memang lebih dirasa lebih aman, tapi tetap ada beberapa unusual cases yang memang dia itu menyerang di usia muda tanpa ada penyakit apapun, itu bisa jelek sampai meninggal pun bisa. Apalagi ini penyakit yang cukup baru ya, jadi memang kita masih nggak tahu dia arahnya atau karakteristiknya aslinya seperti apa, nggak tahu. Bahkan kalau dari jantung sendiri itu kasusnya itu paling sering itu dia gejalanya akan menyerupai serangan jantung. Itu sangat bisa. Berarti lebih banyak menyerupai serangan jantung ya Mas ya? Menyerupai baik dari gejalanya maupun dari pemeriksaan tambahannya seperti rekam jantungnya, itu kita lihat ini kayaknya serangan jantung nih gitu. Ternyata kita buktikan, kita pakai kateter jantung itu, kita lihat sumbatan pembuluh darah jantungnya ada apa enggak, ternyata enggak ada. Berarti kemungkinan peradangan otot jantung karena COVID-nya itu sangat bisa itu. Bahkan ada otopsi di Amerika itu dirilis di publik.
itu bilangnya bahwa ada manifestasi atau salah satu bentuk komplikasi COVID-nya itu merobek otot jantung. Merobek otot jantung gitu. Karena peradangan yang sangat parah di otot jantungnya, jadi otot jantungnya mudah sobek pasien meninggal seperti itu. Itu juga bisa. Wow. Mas, tapi Mas, aku nggak tahu ya. Tuh, koreksi lagi ya kalau aku salah. Aku kemarin sempat berapa minggu yang lalu ngobrol juga dengan salah satu temanku, Mas, yang dia kena COVID juga, Mas. Dia tuh 2 bulan. Dia 2 bulan di diisolasi. Jadi dia satu ruangan tuh cuma bertiga gitu loh, Mas. Tapi di satu ranjang tuh dikasih space lagi ranjang, baru pasien berikutnya gitu. Nah, dia itu kalau aku nggak tahu aku lupa deh namanya sekarang apa. Kalau dulu namanya OTG kan, orang tanpa gejala. Dia tuh hanya dari batuk biasa doang, Mas. Batuk biasa, terus kebetulan ibunya itu dokter spesialis anak. Nah, ibunya ini agak curiga, kok batuknya tuh batuk kering gitu loh, Mas. Terus akhirnya di rapid test pertama itu negatif. Terus kalau nggak salah dia cerita lagi tuh minggu depannya dia swab, nah itu positif, Mas. Positif. Nah, dia langsung di karantina, dan hampir berapa kali swab test gitu meyakinkan bahwa hampir itu baru dia pokoknya terakhir 2 kali terakhir itu baru swab, hasilnya negatif. Memang sebegitu, aku nggak tahu ya rumitnya kah memastikan bahwa si orang ini si pasien A ini benar-benar menyatakan sembuh. Pasien B nanti tuh akan balik lagi. Sebetulnya tuh kalau ketika sudah di si COVID itu sudah berada di pasien, apakah 100% itu akan sembuh, atau maksudnya sudah tertanam di badannya si mantan pasien itu, Mas? Aku nggak tahu nih, tolong koreksi kalau aku kurang tepat atau gimana. Yang sebelumnya ini bukan keilmuan saya intinya, Jar ya. Jadi saya mungkin kalau ada salah juga mungkin akan kita klarifikasi nanti ya. Tapi kalau dari literatur yang saya baca itu namanya penyakit COVID ini dia bisa sembuh. Maksud saya bisa benar-benar hilang gitu. Jadi yang tersisa adalah antibodinya gitu. Jadi sistem kekebalan tubuh kita menyisakan antibodinya. Itu seperti kasus-kasus yang dimana ada orang cek rapidnya tapi yang ada 2 model. Yang dia ada namanya IgM, terus yang bawahnya IgG. Oh iya, IgM itu yang ada itunya ya, Mas ya, apa yang panah-panah IgM, IgCC itu apa itu? IgG, jadi kayak tes pack kehamilan gitu. Iya, tes pack kehamilan. Jadi kalau IgM itu berarti adalah reaksi ketika fase reaktif akut atau saat ini. IgG dia itu adalah bahasa Indonesianya itu seperti antibody yang dia tuh udah lama ada gitu. Jadi kalau ada orang dia periksa rapid IgM-nya negatif, tapi IgG-nya positif, berarti dia dulu udah pernah kena. Dulu itu maksudnya ya 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, tapi udah sembuh sekarang gitu. Nah, itu antibodinya itu tidak melihat virusnya ada apa enggak. Karena studi-studi terbaru itu orang-orang yang alhamdulillah bisa sembuh, itu bener-bener ketika di swab ya nggak ada negatif gitu. Dan sejauh ini swab itu menjadi salah satu tools terbaik kah, atau Mas, untuk mengecek? Bukan salah satu, memang saat ini yang terbaik adalah swab. Hanya swab. Ada motor lewat, Jar. Iklannya mah semakin di depan. Jadi memang dengan pasien kayak temannya Fajar di swab berulang-ulang itu untuk memastikan dia negatifnya kapan gitu. Walaupun ya udah ada rekomendasi yang bilang bahwa setelah beberapa hari, maaf aku nggak terlalu ingat ini ya, kalau nggak salah sekitar 10-14 hari itu orang udah bisa dilepas gitu, bahasanya dilepas ya, orang udah bisa pulang, walaupun mungkin hasil swabnya itu masih positif, tapi dia shedding itu kemampuan orang itu untuk menularkannya itu udah nggak ada dianggapnya setelah 10 hingga 14 hari, saya nggak lupa angka pastinya. Gitu. Tapi memang prinsipnya
kalau kita boleh bilang secara kasar ya, kalau orang itu terkena COVID dan tanpa gejala atau mungkin gejalanya sangat-sangat ringan ya, mungkin orang itu cukup beruntung sebenarnya gitu. Karena ketika dia sembuh nanti, bagus juga ya. Iya, karena ketika dia sembuh nanti, secara kasar dia bisa dibilang sudah cukup kebal, gitu. Jadi mungkin ya saat ini kan memang kita belum tahu, karena sampai to date sampai hari ini tuh masih belum jelas apakah COVID bisa orang itu kalau udah sembuh bisa terjangkit kembali apa enggak, itu sampai sekarang belum jelas. Studi terakhirnya tuh bilang orang nggak akan kena lagi gitu. Walaupun ada teori yang bilang, walaupun ada teori yang bilang kekebalan tubuh itu hanya berlangsung selama beberapa bulan, gitu. Tadi kalau umpamanya orang itu contohnya udah sembuh, dimana dia kena COVID-nya tuh ringan banget atau tanpa gejala ya, mungkin secara kasar dia udah pede, udah nyaman untuk jalan-jalan di luar gitu. Bahkan secara kasar mungkin ya dia udah tenang gitu. Dibanding kita yang belum tertular sama sekali gitu. Jadi seperti ada blessing in disguise gitu, dia seperti agak bersyukur. Nah, aku udah positif, udah sembuh, ternyata sangat-sangat ringan gitu. Terus ada lagi yang menarik nih Jar. Jadi ada studi di level molekular, di level genetik, level sel gitu. Dia bilang katanya dari studi pasien-pasien COVID sebelumnya ini di luar negeri ini ya. Aku lupa nih di Italia apa di mana. Bahwa pasien-pasien yang punya golongan darah O, itu tuh bila terkena COVID itu tidak akan memberi tampakan gejala klinis yang parah, katanya lebih ringan gitu kalau O. Tapi kalau A atau AB itu lebih jelek bila terkena COVID. Jadi memang variasi orang itu tuh kena COVID kok sangat-sangat ringan, bahkan kalau nggak salah. Maaf ya, wali kotanya Bogor kan juga sama terkena kan Jar? Iya betul, sampai di itu juga beliau di karantina juga. Pokoknya dan ringan kan, sampai beliau. Iya. Sampai beliau masih bisa lari pagi kan kalau betul. Dan waktu itu juga masih olahraga jadi juga ada yang jadi bisa sangat-sangat ringan mungkin seperti beliau itu, tapi ada juga yang sangat-sangat parah. Jadi itu makanya yang concernnya itu adalah mungkin bagi kita yang alhamdulillah cukup muda, cukup bugar, itu mungkin kalau walau alam kita nggak ada yang tahu kan. Suatu saat kalau terkena itu mungkin kita nggak apa-apa gitu. Tapi takutnya kita yang terkena ini kita bisa menularkan ke kerabat, saudara mungkin yang cukup kurang beruntung dia punya penyakit apa, atau mungkin ke orang tua kita yang di rumah. Seperti itu. Sehingga yang diperlukan tuh memang kesadaran bersama-sama kita semua, nggak hanya yang tenaga medis, tapi mungkin juga orang-orang khalayak lain, bahwa ini tuh harus kita hadapi bareng-bareng Jar gitu. Wow, menarik banget. Masih banyak banget nih pertanyaan yang mungkin Fajar akan sampaikan, tapi juga karena waktu juga kan, mungkin teman-teman pendengar kalaupun ada usul ataupun saran kira-kira nih, ini tidak hanya di satu episode ini bersama Mas Dama gitu kan. Kita berharap ada komen ataupun ada masukan dari teman-teman netizen, baik itu dari YouTube kemudian ataupun dari Spotify ataupun Anchor, yang mau membahas tentang apa nih yang kira-kira bersinggungan dengan dunia kesehatan ataupun spesifikasinya lebih kepada jantung. Kalian bisa komen di bawah ini, dan juga kalaupun misalkan ada ide lain silahkan. Mudah-mudahan Dr. Dama bisa menjelaskan ataupun memberikan insight baru buat teman-teman pendengar Ruang Cerita di next episode-nya. Oke. Tapi Mas, di 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Oke. Kembali masih lagi pagi nih Jar. 2 pertanyaan terakhir. Pertama, ada nggak sih saran atau tips dari seorang Dr. Dama untuk kawan-kawan yang mungkin hingga saat ini harus bekerja di luar Mas Dama, yang memang notabene kalau nggak makan
Kalau nggak nyari makan hari ini dia nggak makan. Terus kemudian buat teman-teman yang masih punya privilege kerja di rumah, tapi aktivitasnya tetap lebih padat gitu kan, bahkan sampai lupa makan, telat makan gitu-gitu. Terus atau bahkan sampai jam tidurnya juga kurang baik gitu kan. Nah, sama teman-teman yang mungkin saya bilangnya adalah yang mungkin saat ini belum beruntung kembali untuk bisa bekerja karena memang dihentikan sementara waktu gitu kan, atau dirumahkan dulu gitu kan, dan bingung untuk mengeksplor dirinya seperti apa. Ada nggak sih tips sederhana dari seorang Dokter Dama untuk 3 tipikal manusia yang mungkin tadi aku udah sebutkan tadi? Oke, jadi memang kondisi ini kan kondisi yang cukup jarang dunia hadapin ya. Mungkin dalam satu abad ini itu pandemi kayak gini itu nggak banyak kita menghadapinya. Mungkin yang paling terkenal sebelum ini itu yang Spanish flu itu tahun 1918. Berarti kan kira-kira udah hampir 100 tahun lalu kan? Iya, 100 tahun yang lalu. Jadi memang kita sekarang saya anggap cukup beruntung ya. Kita termasuk manusia yang sempat mengalami pandemi ini. Iya. Jadi di sini memang ujian yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi memang kalau kita hanya bilang, wah ini yang penting WFH, ayo dari rumah terus, memang itu hal yang sangat-sangat kasihan untuk teman-teman yang harus keluar rumah untuk makan gitu ya, kasarannya gitu ya. Jadi kayak mungkin ada motor, mungkin kayak ini Honda tukang bakso, tukang bakso atau mungkin tukang soto, orang yang jualan siomay gitu kan, sebenarnya kan kalau nggak keluar nggak akan bisa dapat uang sama sekali gitu. Betul. Jadi itu ya memang hal yang saya nggak bisa menjawab secara pasti harus gimana. Tapi yang bisa dilakukan yaitu adalah sadar diri dan ya udah patuhi aja protokol kesehatan. Maksud saya di sini sadar diri itu apa? Jadi kalau selama dia merasa sangat-sangat sehat, mungkin insya Allah dengan pakai masker yang benar, pakai face shield yang benar gitu, terus masaknya dengan cara yang lebih bersih gitu, mungkin ya bisa membantu gitu, membantu untuk bersama-sama kita ngadepin gini. Nggak terus jualannya nggak pakai masker, terus kemudian jarang cuci tangan seperti itu. Nah terus terkait dari kalau sadar diri itu, kalau contohnya Pak bakso, Pak tukang sotonya ngerasa agak nggak enak badan gitu, segera periksa aja sebenarnya. Karena apa? Karena memang salah satu yang masyarakat kita hadapin adalah suatu stigma kan ya. Stigma kalau positif itu kan dianggap sangat-sangat hina kan waktu itu. Betul. Kan. Sekarang sudah membaik ya. Jadi takutnya karena ada, menurut saya itu hal yang sangat wajar seorang manusia, dia jualan soto atau jualan bakso, dia mungkin agak ngerasa kurang enak badannya, batuk-batuk, dia takut periksa. Karena kalau periksa, nanti ternyata COVID, dia dijauhi orang-orang, dijauhi tetangganya, nggak bisa jualan soto lagi, pelanggan hilang, jadi dampaknya memang luar biasa gitu. Jadi gara-gara stigma itu dia jadi, aduh nggak usah periksa lah gitu. Nggak usah periksa, dampaknya apa? Dampaknya nggak usah periksa, dia mungkin membawa penyakit itu yang dia bisa tularkan gitu orang-orang sekitarnya. Kan kemarin barusan ada klaster soto, ada beritanya tuh Jar kemarin. Oh iya, nggak tahu Mas. Ada klaster bakso soto ada di Jawa Timur. Terus barusan ada klaster gowes. Ini maksudnya klaster yang kena klaster COVID. Itu berarti ada satu center. Centernya itu jadi tempat penyebaran klaster COVID, ya benar. Itu kemarin barusan ada. Dan jadi itu yang Surabaya Mas ya? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur, maaf. Ya di Jawa Timur, sorry. Gitu. Jadi yang penting kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu terbentuk dari mana? Dari edukasi.
mungkin juga salah kami tim tenaga medis itu mungkin mengedukasinya kurang benar, atau mungkin sebaiknya saya nggak akan memberi rekomendasi apapun ke pemerintah kan. Jadi ya kita ya fajar sendiri, atau mungkin orang-orang yang memang dia giat untuk membuat konten-konten di sosial media itu untuk memberi konten-konten yang membantu mengedukasi gitu, mengedukasi bahwa ini tuh ya ini tuh ada, maksudnya COVID itu insya Allah ada gitu loh, memang ada, tapi nggak usah terlalu berlebihan dalam kita menghadapi ini gitu. Awareness penting. Kita parno perlu menurut saya, tapi terbatas gitu. Nggak terus parnonya masih dalam batas wajar ya Mas ya. Jadi kalau umpamanya ternyata ada, kalau kita ngelihat berita yang pemakaman COVID ditentang, terus kemudian betul tenaga kesehatan dibilang pasien sakit lain kok dibilang COVID, itu yang salah mungkin juga nggak hanya mutlak ke masyarakat, tapi edukasinya aja dari kita yang bisa memberi edukasi kok tidak memberi edukasi dengan cara yang tepat, dengan bahasa mereka gitu. Jadi memang itu yang sulit ya, itu tantangannya di situ. Ya mungkin aku juga tambahin sih Mas, bener kata Mas Dama tadi, kita sebagai mungkin siapa tahu ada teman-teman content creator juga yang lagi dengar, ataupun teman-teman yang mungkin punya followers karena kalian influence yang sangat dilihat gitu, bisa membantu konten-konten edukasi teman-teman para dokter, ataupun at least sederhana lah, misalkan lu kayak lewat by phone terus lu Instagram story kayak ataupun sekarang bisa banget tuh Mas IG live gitu kan dengan dokter, terus dengan lu lu Instagram live dengan dokter dan itu dilihat oleh para followers itu kan juga bisa memberikan salah satu edukasi juga ya. Jangan ngeprank doang, jangan giveaway doang kayak gitu kan ya Mas ya. Jujur sih itu sih menurut saya memang someday kadang-kadang ada bilang itu kan hiburan, tapi kan kadang-kadang gini, hiburan tidak hanya semata hiburan, itu kan hiburan sesaat, tapi kalau kita memberikan hiburan yang sekadar yang bisa juga memberikan edukasi, itu kenapa enggak gitu yang kita lakuin gitu sih. Dan kadang-kadang kan gini Mas, aku nggak tahu ya, ini personal aku ya, tapi koreksi juga kalau aku salah. Banyak orang menilai konten itu dari value, dari nilai berapa dia subscribernya atau berapa dia followersnya, padahal kan belum tentu, yang mungkin nggak terlalu banyak tapi sebetulnya kontennya daging semua gitu kan. Ya kadang-kadang juga aku suka menyesalkan juga sih gitu kan. Kadang-kadang orang yang mau kita ajak diskusi tapi ternyata lu followernya masih kecil lah gitu-gitu. Sebetulnya gimana ya? Ya itu sih kadang-kadang yang mungkin teman-teman kalau konten creator lagi dengar juga bisa ini menjadi insight baru buat teman-teman. Kalau lu punya kelebihan pengikut ataupun subscriber, lu isilah konten-konten lu lebih berfaedah, berfaedah. Setuju banget sih. Jadi ya setuju, paling enggak ya hiburan itu kan tetap penting ya, hiburan ya. Dan mayoritas mungkin nggak hanya di Indonesia ya. Mereka mencari di sosial media itu untuk hiburan gitu. Jadi memang nggak dipungkiri yang lebih sering ditonton orang-orang itu yang ngeprank mungkin ya, yang lucu-lucu gitu. Iya benar. Tapi tetap harus ada Sultan. Harus ada moral standing, tetap harus ada pihak-pihak yang dia mengangkat isu-isu yang penting, isu-isu yang daging gitu untuk dibahas, untuk edukasi. Setuju gitu. Jadi kalau mamanya kita nggak dari kita, siapa lagi sih? Toh kalau mamanya selama ini kita hanya mencari yang hiburan terus selama seumur hidup kita mau jadi apa gitu sejarahnya nggak sih? Iya, setuju. Ya intinya sih, perkara COVID ini selama vaksinnya itu belum ada gitu. Saat ini udah ada sebenarnya sih, udah ada total vaksin yang di dunia ini tuh COVID udah ada 140-an ya, lebih dari 140 vaksinnya Mas. Sama 106 vaksin. Tapi belum ke Indonesia. Terus tapi ya benar. Tapi dari 140 itu tuh masih kebanyakan dari fase sebelum manusia. Jadi kita harus ada bertahap dulu. Fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Yang baru fase 1 itu kalau nggak salah ada hampir 20 yang hampir, kan setelah fase 3 akan di-approve gitu.
Yang udah jalan fase 3 itu udah ada sekitar 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah di Indonesia itu udah ada satu. Dan di Indonesia udah ada satu yang didatangkan dari Cina kalau nggak salah, itu akan diuji cobakan di fase 3-nya di Indonesia. Ya semoga hasilnya bagus, karena selama belum ada vaksin itu ya akan gini terus. Ya betul. Gitu. Nah pertanyaannya satu, kalau vaksin itu akhirnya nggak berhasil, apa yang kita lakukan? Nah, gitu. Virus akan menang gitu. Akan menang gitu, Jar. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu yang harus kita hadapin. Bila virus menang, kita hanya bisa berharap bahwa sebagian besar populasi di dunia ini itu udah terinfeksi tapi kebal. Itu yang dulu pernah dengar herd immunity gitu kan. Ya herd immunity, ya benar. Di awal-awal pada itu Mas. Jadi sambil kita nunggu vaksin, bila akhirnya vaksinnya itu tuh nggak berhasil, ya kita hanya bisa berharap itu. Dengan diharapkan kita akan kena semuanya. Kalau umpamanya rata-rata populasi dunia 80%-an kena dan kebal gitu. Jadi memang, tapi at what cost gitu. What cost-nya ya mungkin akan ada banyak orang akan meninggal karena ini. Toh sekarang udah banyak yang meninggal juga kan. Kita ngelihat. Jadi memang kita harus survive dengan cara apapun gitu. Maksudnya ya sebisa mungkin kita survive, kita jaga diri gitu. Kita jaga diri biar survive gitu. Kecuali kalau kita nggak pakai sarung, kita nggak pakai masker, kita nggak pakai face shield, kita nggak jaga diri, kita minta survive kan agak lucu ya. Setuju. Itu tapi kita harus usaha untuk survive itu sambil nunggu vaksin ada atau sambil nunggu semua orang. Kalau herd immunity itu benar-benar harus menjadi satu opsi terakhir. Dan yang pasti mungkin aku juga tambahin ya, teman-teman boleh kita insecure tapi jangan berlebihan, boleh kita parno tapi juga dalam batas wajar, dan tetap beraktivitas yang memang sesuai dengan yang ada sekarang, meskipun sekarang namanya adalah adaptasi kebiasaan baru, tapi ini COVID-19 tidak akan kelar kalau misalkan kita tidak sama-sama, Mas Dama, saya, kalian, siapapun kalian, profesi apapun kalian, kalau kita nggak bergotong royong, saya yakin ini tidak akan kelar. Tapi kalau kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling berjabat tangan, dalam artian jabat tangan saling memberikan motivasi satu sama lain, saya yakin Tuhan juga akan dengar sih Mas, dengan caranya Tuhan akan memberikan apa caranya nanti buat kita. Karena kan sejujurnya adalah manusia adalah seorang makhluk yang memang harus beradaptasi gitu kan dengan keadaan apapun gitu. Menurutku sih itu sih tambahannya, yang mungkin teman-teman jangan risau, tetap beraktivitas, tetap menggali potensi kalian, meskipun kalau kalian ada teman-teman yang mungkin sekarang harus dirumahkan dulu karena memang keadaan perusahaan masih belum stabil. Lu mungkin bisa bantu dengan yang hal lain. Mungkin kan sekarang kan banyak nih dagang online, ataupun lu misalkan bisa masak, ataupun lu jual dagangan dengan orang lain itu sampai lu jualkan bisa, ya nggak Mas ya? Bener nggak Mas? Banyak cara-cara yang unik. Bener banget. Jadi kita saat ini ya salah satu cara untuk kita bantu teman-teman lain gitu yang mungkin agak kurang beruntung. Setuju banget. Dan yang pasti ini teman-teman selebritis, teman-teman influencer, lu bantulah teman-teman yang dia punya jualan. Lu Instagram story aja kan sangat memudahkan dan juga berbagi yang sangat indah promosi sih Mas. Gitu sih. Setuju sih ya. Masih banyak lagi yang mungkin akan dibahas oleh seorang Dokter Dama, tapi waktu juga yang memisahkan di episode kali ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment YouTube Ruang Cerita Fajar, dan juga kalian bisa dengar di Spotify Ruang Cerita Fajar. Dan kita akan bertemu lagi dengan Dokter Dama di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Dama untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di next episode. Selamat beristirahat. Sampaikan salam saya buat keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.